Mataram pasca Panembahan Senopati IV, Bupati Demak ditangkap, giliran Pangeran Jayaraga yang berontak. Kondisi kerajaan Mataram Islam pasca Panembahan Senopati belum juga mendapatkan ketenangan. Kegagalan dalam penempatan kroni yang masih memiliki hubungan nasab dari Panembahan Senapati sebagai penguasa di Demak, membuat Prabu Hanyakrawati mawas diri. Kekuasaan dengan melibatkan saudara lain ibu justru membuatnya kerepotan dalam mengendalikannya. Pekau begitu dalam istilah umum masyarakat Jawa menyebutnya. Namun setelah dirasa Bupati Demak melenceng dari paugeran negara, menentang titah Sang Nata bahkan hendak merusak kedaulatan kerajaan, maka diambil sikap tegas dan adil. Ditumpas. Untuk menempatkan seorang pengganti kedudukan Bupati Demak, memang dirasa sangat sulit. Masyarakat Demak memiliki karakteristik watak keras dan sangat religius, sehingga dibutuhkan seorang yang memiliki paduan keduanya. Setelah melewati pertimbangan yang matang maka ditunjuklah pemangku kekuasaan Demak yang baru. Sang Nata mempercayakan jabatan strategis itu pada Ki Gede Mastaka. Namun dalam beberapa sumber menyebutnya sebagai Gada Mastaka yang memiliki makna penombak utama. Dia adalah salah seorang keturunan dari golongan santri Suranatan yang berasal dari tokoh penghulu di Masjid Demak. Seorang pimpinan dari barisan penombak utama jelas memiliki watak perwira serta keberanian luar biasa. Selain itu memiliki garis keturunan dari pemangku Masjid Demak yang dalam pandangan masyarakat Jawa sangat kental dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga keputusan untuk menempatkan Gada Mastaka sebagai Bupati Demak dirasa sangat tepat. Dalam mengendalikan pemerintahan Mataram, Panembahan Krapyak begitu dalam beberapa sumber menyebutnya, sangat adil dan bijaksana. Kecermatannya dalam memahami persoalan tidak serta-merta membawanya pada sikap arogan sebagai penguasa. Mempertimbangkan masukan dari orang-orang kepercayaan terdekatnya, menempatkan kedudukan Raja Muda ini makin berwibawa dan disegani. Meski begitu rasa tidak suka selalu ada terutama yang bersumber dari dalam lingkungan keluarga sendiri. Sebagaimana gejolak politik yang terjadi pasca pembangkangan Bupati Demak, tidak berselang lama kakak tiri Sang Nata yang bernama Pangeran Jayaraga. Pemangku pemerintahan Ponorogo ini pun mengangkat sentaja hendak raman atau memberontak pada Mataram. Pemberontakan kedua ini walaupun tidak begitu memiliki pengaruh besar dan membahayakan posisi Prabu Hanyakrawati, namun dampaknya sangat dirasakan mengancam kesatuan Mataram. Karena keberpihakan dalam istana sendiri menjadi terbelah. Pangeran Jayaraga lahir dari istri selir Panembahan Senapati yang berasal dari Kajoran. Semasa kecil dia diberi panggilan Raden Mas Betotot. Setelah mendapatkan gelar pangeran, dia diberi kekuasaan untuk memerintah di Ponorogo dengan membawahi 4 bupati yaitu Pangeran Rangga, Panji Wirabumi, Ngabei Malang Sumirang dan Demang Nayahita. Kesungguhan 4 bupati yang menjadi bawahan Pangeran Jayaraga dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ternyata kian memakmurkan Ponorogo. Bahkan kehidupan Pangeran Jayaraga pun kian berlimpah kekayaannya. Namun setelah merasa kuat, Pangeran Jayaraga lantas mulai memperkokoh dengan menambah kekuatan tentaranya. Dan menobatkan diri sebagai raja untuk melawan adiknya di Mataram. Namun keinginan itu tidak disokong oleh 4 bupati yang lebih memiliki rasa kesetiaan pada Mataram. Bahkan sejumlah pembesar lain memilih mundur, tanpa sepengetahuan Pangeran Jayaraga mereka lantas meninggalkan Ponorogo menuju Mataram. Sesampainya di ibu kota kerajaan, mereka lantas melakukan tapa PP di alun-alun memohon agar dapat menghadap Prabu Hanyakrawati, guna melaporkan peristiwa yang terjadi di Ponorogo. Setelah mendengar laporan keempat bupati dan punggawa lainnya dari Ponorogo, Sang Nata lantas mengutus adiknya yaitu Pangeran Pringgalaya dan Panglima Perang Martalaya untuk pergi ke Ponorogo agar membawa Pangeran Jayaraga ke Mataram. Dengan didampingi keempat bupati dan panggawa lainnya, mereka pun berangkat ke Ponorogo dengan misi membawa kembali Pangeran Jayaraga ke Mataram. Tidak ada perlawanan yang berarti dari kekuatan pasukan Ponorogo, sebab hampir sebagian besar personil pasukan masih memiliki kesetiaan pada Mataram. Pangeran Jayaraga akhirnya dapat ditangkap, beserta istri dan semua anak-anaknya kemudian dibawa ke Mataram. Dalam peradilan Pangeran Jayaraga dijatuhi hukuman buang untuk menjalankan kehidupan sebagai santri di Masjid Watu. Banyak yang menafsirkan letak masjid itu berada di lautan selatan Cilacap yang berada di gugusan Pulau Nusa Kambangan. Ditulis, Teguh